semuanya, kenalin nama aku Alitrio dengan NIM H1D025027. Jadi di sini aku akan menjelaskan terkait dengan kode berikut. Disimak ya teman-teman. Jadi kita memiliki sebuah fungsi yang bernama function dan menerima satu parameter. Kemudian kita menyiapkan result untuk menerima hasil yang masih kosong. Kemudian kita membuat suatu variabel adalah dengan nilai awal yaitu true. Nah, variabel ini itu bisa berubah-ubah. Kemudian kita memiliki suatu perulangan yaitu for i in one set. Kemudian ada kondisi nih di mana if i sama dengan flick. Jika elemen saat ini adalah flick, maka nilai adalah dibalik. Jika sebelumnya adalah true, maka menjadi false. Jika sebelumnya false, menjadi true. Jadi setiap menemukan kata flag akan dibalik. Kemudian setiap iterasi nilai adalah yang disimpan ke dalam akan masuk ke list hasil. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan nilai hasil. Nah, itu dia untuk penjelasan kode yang pertama. Kita lanjut ke penjelasan kedua ya. Nah, kita masuk ke kode yang kedua. Jadi yang pertama kita juga mendefinisikan suatu fungsi bernama function dengan suatu string. Kemudian kita membuat variabel berisi semua huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Itu di vowels ya. Kemudian kita masuk ke suatu kondisi, cek apakah panjang string name kurang dari 4 huruf. Jika kurang dari 4 huruf akan masuk ke error. Karena tidak mungkin mengecek huruf ketiga, indeks kedua jika panjangnya kurang dari 4. Kemudian, jika panjangnya lebih dari sama dengan 4, maka cek huruf ke indeks kedua atau huruf ketiga. Misal nih ada nama Budi, jadi ada D gitu. Nah, kemudian itu akan mengembalikan nilai berupa nama dengan 3 huruf pertama dari string. Kemudian, apabila lebih dari sama dengan 4, maka akan masuk ke else yang terakhir, yaitu huruf ketiga indeks kedua adalah vokal, yaitu mengambil 4 huruf dari string. Jadi akan ngeprint semuanya. Nah, intinya, jika nama kurang dari 4 huruf akan error. Jika huruf ketiga bukan vokal, maka ambil 3 huruf pertama. Jika huruf ketiga vokal, maka ambil 4 huruf pertama. Nah, saatnya kita ke penjelasan kode yang terakhir. Disimak ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang awal tadi, yaitu mendefinisikan sebuah function dan parameter s yang bertipe string. Kemudian kita masuk ke membuat fungsi kecil di dalam fungsi utama yaitu def sort lay. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan panjang string len. Kemudian fungsi ini itu digunakan untuk mengukur panjang kata. Kemudian membuat list kosong yang nantinya akan menampung kata-kata dari string itu. Nah, kemudian kita akan memecah string s berdasarkan spasinya. Misal nih, aku suka Python, jadi aku suka Python akan dipecah masing-masing per katanya. Kemudian melakukan perulangan untuk setiap kata dalam list hasil split atau for i in s. Kemudian menambahkan setiap kata ke dalam list word. Nah, setelah loop selesai, list word berisi seluruh kata dari string. Kemudian kita akan mengurutkan list berdasarkan panjang katanya. Karena key-nya sort lay, maka sort menggunakan panjang kata sebagai patokannya. Nah, misalnya kata paling pendek akan ada di indeks ke-0 dan kata paling panjang akan di posisi terakhir. Kemudian kita akan ke list word sama dengan 0, yaitu mengambil kata paling pendek yaitu elemen pertama dari list yang telah diurutkan. Kemudian nanti kita akan mengembalikan panjang kata paling pendeknya sesuai dengan return len. Misal nih ada input saya makan nasi, maka terpendeknya nasi yaitu 4 huruf akan menghasilkan 4 huruf juga. Nah, kesimpulannya, kita itu awalnya membaca kalimat menjadi kata-kata, kemudian mengurutkan kata berdasarkan panjangnya, kemudian mengambil kata paling pendek, kemudian mengembalikan jumlah huruf kata terpendek itu. Sekian dari aku. Bye-bye.